Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi KDTK kelas 12 KPR, kita akan membahas tentang perhitungan intake dan juga output pada nutrisi. Status nutrisi optimal. Untuk jumlah energi yang dikonsumsi dikurangi energi yang dikeluarkan sering disebut energi balance dan juga status nutrisi optimal. Nah, untuk positif energi balance-nya itu adalah input lebih besar dan juga output. Untuk negatifnya inputnya lebih kecil dari juga output. Ini untuk status nutrisi optimal. Untuk energi inputnya itu sendiri, yang dimaksud dengan energi input adalah sebagai sumber energi karbohidrat, protein, dan juga lemak. Alat ukur kalori, kemudian kalori panas yang diperlukan untuk menghangatkan suhu tubuh kurang lebih 1 derajat Celcius dari 1 gram air. Kemudian kilokalori, jumlah energi panas yang diperlakukan untuk meningkatkan suhu 1% dari 1 kilogram air. Jadi untuk energi outputnya, energi output merupakan energi yang dikeluarkan oleh tubuh agar jaringannya itu berfungsi. Jadi sebagai sumber energi dari proses metabolisme tubuh yang mengandung tinggi energi. Nah, jadi kalau kebutuhan energinya itu tergantung dari sebenarnya berat badan kita ya. Jadi membutuhkan beberapa energi kalorinya per harinya. Jadi kalau kita terlalu berlebihan mengkonsumsi seperti karbohidrat, protein, dan lemak, itu bisa mengakibatkan terjadinya obesitas atau gemuk. Nah, jika keadaan ini terus-terus dibiarkan, obesitasnya semakin menjadi-jadi akan bisa menimbulkan penyakit yang membahayakan seperti penyumbatan pembuluh darah, darah tinggi, dan juga stroke. Untuk keperluan energinya, ini terdiri dari keperluan energi orang. Itu ada dua hal. Yang pertama itu adalah BMR, basal metabolisme rate, dan juga merupakan reaksi kimia yang terjadi saat tubuh dalam keadaan istirahat. BMR adalah jumlah kalori yang dihabiskan setiap jam oleh tubuh dalam keadaan istirahat. Jadi ketika BMR-nya pada pria dan wanita itu berbeda ya. Jadi kalau untuk pria itu lebih besar ya, cenderung besar 1,0 kilokalori per jamnya. Kalau untuk wanitanya itu hanya 0,9 kilokalori. Dan jumlah untuk energi lain dihabiskan dalam keadaan aktif. Ya, jadi kalau kita semakin banyak aktivitas, jadi kemarin itu tingkat BMR-nya itu juga lebih tinggi. Untuk metode perhitungan intake dan juga nutrisi, kebutuhan kalori orang dewasa ini ada contohnya cara Harris Benedict ya. Jadi energi sama dengan AMB-nya. Jadi misalkan laki-laki itu 66 plus 13,7 kali BB plus 5 kali TB dikurangi 6,8 XU, dan juga untuk perempuan 6655 plus 9,6 kali BB dan juga plus 1,8 kali TB dikurangi 4,7 kali usia. Jadi kalau keterangan BB itu berat badan, TB dan juga sentimeter, usia itu tahun. Jadi ini contoh rumus dari AMB untuk laki-laki dan perempuan. Nah, untuk aktivitas faktornya ini sangat ringan, banyak duduk, bed rest. Untuk ringan pekerjaan kantoran, sedang pelatani mahasiswa, berat atlet tentara, dan juga sangat berat pandai besi. Jadi untuk pekerja konstruksi wanita dan laki-laki itu pasti memiliki tingkat berbeda-beda. Nah, ini contohnya AF-nya nanti dimasukkan ke dalam rumusan AMB itu ya. Jadi kategorinya itu seperti perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk contoh ini latihan menghitung nutrisi. Ini seseorang perempuan mempunyai berat badan 70 kg dengan tinggi badan 165 dan usianya 28. Jadi untuk hitung kebutuhan energi, kebutuhan zat gizi, protein, dan juga lemak. Yang pertama itu untuk kebutuhan kalorinya pada anak ini
kilogram sama dengan 100 kilokalori per hari, 11-20 kurang lebih 50 dan juga kurang dari 20 kurang lebih 20 kilokalori. Kalau untuk neonatus itu berat badan lahir rendah 150 kilokalori per hari dan juga berat bayi baru lahir normal 100-120 kilokalori per hari. Nah, untuk kebutuhan proteinnya itu pada orang dewasa kurang lebih 1 gram ya per kilogram berat badan. Nah, jadi 1 gramnya misalkan berat badannya kamu 50 ya, saat berarti membutuhkan 50 gram per hari untuk kebutuhan protein. Begitu juga untuk neonatus prematur dan juga remaja. Nah, untuk kebutuhan lemak itu sendiri rata-rata kurang lebih 35% dari total kalori untuk obesitasnya ya. Jadi untuk 10% dari total kalori pelarut sebagai vitamin. Jadi kalau kelebihan kalori itu lemaknya itu sebagai pelarut dari vitamin. Jadi biasanya kalau orang yang terlalu, apalagi orangnya obesitas ya, jangankan obesitas, kadang orang normal-normal saja dia kalau terlalu banyak mengonsumsi lemak benar di dalam tubuh hangat, tapi dia itu biasanya cepat mengeluarkan urin. Nah, demikian pengertian untuk perhitungan intake dan output. Untuk minggu depan kita akan membahas cara perhitungan langsung untuk intake dan output. Jika kurang jelas silahkan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.